Nah, kembali lagi cuy, selamat datang di channel 1 Menit TV. Perkenalkan, namaku Ahmad Mugianto dan jempolku koyak cuy. Dan kali ini kita akan review Pagani Design chronograph. Ini pure chronograph. Ini baru dinamakan chronograph nih gitu. Kenapa sih? Karena dia bisa stopwatch cuy gitu ya. Karena ada yang kebanyakan dia ada krononya tapi dia nggak bisa stopwatch, maka itu tidak bisa disebut dengan chronograph gitu ya. Itu memang hanya kombinasi kalender dan tanggal yang disusun seperti layaknya chronograph, tapi itu bukan chronograph sejati gitu ya Bu, atau bukan chronograph. Nah, chronograph yang asli kayak gini cuy. Nah, ntar kita fokusin dulu. Nih, ini dikendorin ya ini. Ntar. Ini dikendorin locknya nih di sini. Nah, ini dinyalain nih, cetek. Nah, nyala ya. Nah, itu gerak, ini baru namanya chronograph cuy gitu ya. Segini aja. Ini untuk warnanya, dia warnanya biru apa ya? Biru-biru bertekstur gini cuy, ini lihat. Nah, ini. Kelihatan ya. Warnanya biru-biru elegan dengan tekstur kotak-kotak khasnya si Audemars Piguet. Ini chronografnya. Untuk stopnya gimana ini? Klik atas ini nih. Ini kan jarumnya gerak nih. Stop. Nah, ini stop, ini play. Terus kalau balik gimana Bang? Balik ke angka 12 nih. Reset ini. Resetnya di bagian bawah. Cerk tuh. Cepet banget seret gitu ya. Oke, ini adalah Pagani Design yang model EPI cuy. Kenapa aku review yang model EPI? Dulu pernah aku review model EPI tapi kan kameranya nggak sebagus ini. Terus apa namanya? Beda ya ininya ya. Sebentar. Kencengin dulu. Nice. Beda kameranya, beda cuy. Segini, segini. Nah, segini aja. Terus untuk dialnya ini apa aja Bang isinya? Oke, untuk yang pertama ini ada jarum detik cuy di bawah sini. Ini jarum detik nih, tetap berdetik karena dia pakai mesin VK63 punya Seiko cuy, mesin Mecha Quartz. Oh iya, jam tangan yang ada tulisan quartz itu artinya jam tangan bertenaga electrical atau baterai bisa jadi gitu. Jadi kalau teman-teman beli jam tangan tapi ada tulisannya quartz atau di judulnya ada tulisannya quartz atau di nama jam tangannya ada tulisannya quartz, itu berarti dia pakai tenaga electrical atau pakai baterai gitu ya. Jadi jangan dianggap otomatis gitu. Salah kalau teman-teman ngarepnya quartz itu apa gitu. Quartz itu dari kata kuarsa, artinya kristal kuarsa yang dia dijadiin semacam kapasitor gitu yang dialiri listrik dari baterai sehingga dia hentakannya bisa konsisten dan sangat akurat begitu ya. Makanya jam tangan quartz itu terkenal dengan akurasinya yang badabes lah gitu. Terus untuk di bagian kiri ini untuk jarum stopwatch tapi yang jam gitu. Jadi ini muter, jadi jarum yang ini nanti muter 60 kali. Ini baru geser 1, artinya 1 menit gitu. Ini muter 1 kali itu geser 1 menit. Jadi muter 60 kali dia baru muter 1 jam gitu ya. Untuk yang kanan ini apa? Ini indikator cuy. Ini indikator siang malam nih, bisa kelihatan ya. Indikator siang malam. Dan juga ada kalender, terus di bawah ada tulisannya Japan Movement nih tuh. Kalender, terus ini ada Japan Movement di angka 6. Untuk stylenya ini sebenarnya style dress watch ya gitu. Dress watch atau sport watch oke juga. Jadi jangan berharap ini jam tangan
diver yang luminusnya gonjreng gitu. Tapi meskipun dia luminusnya nggak gonjreng, tapi untuk nyelam mantep juga nih bos gitu kan. Watt race sudah 100 meter, udah screw down crown juga, screw cashback juga nih. Dia muter juga cashbacknya, ini juga pakai lock putar semuanya dua-dua sehingga dia aman untuk air, entah air asin atau air payau dan juga air tawar. Untuk dimensinya gimana bang nih? Kita akan coba ukur-ukur dimensinya terlebih dahulu. Dimensinya di 40 mm ya, lengkapnya di 40 mm. Terus ini ketebalannya loh cuy, gila cuy. Dia 10,9 atau 11 mm. Ini menurutku jam tangan chronograph yang bisa dibilang lumayan tipis karena dia pakai modul Mecha Quartz gitu. Mecha Quartz itu dari tenaganya dia pakai baterai untuk electrical, tapi untuk memutar stopwatchnya dia pakai mechanical gitu loh, ngerti? Jadi baterai tidak langsung disalurkan kepada mesin dan jarum, tapi dia disalurkan kepada mekanisme yang dia bisa muter halus. Jadi dia setengah mechanical menggerakkan stopwatchnya, tapi untuk tenaga utamanya tetap pakai baterai, begitu ya. Itu biasanya dibilang Mecha Quartz gitu. Dan kita akan coba cek dimensinya dari lak-tulaknya. Gini kali ya, gini lah enak. Nah gini. Lak-tulaknya di 46 sampai 47 ya, lak-tulaknya segitu. Jadi untuk lengan tangan orang Asia menurutku pribadi itu sangat masuk, apalagi di lenganku cuy gitu. Masuk-masuk aja karena apa? Ini nih, dia nggak langsung ngeramping ngecil banget, jadi dia dari sini nih. Jadi model-model EPI, model-model PR, Actisot itu tuh biasanya meskipun tangan kecil atau tangan besar, dia pandai menyesuaikan lingkar tangan. Nih, nah kayak gini nih cuy. Nih, nanti akan kita coba on hands. Untuk rantainya dia mengecil cuy. Mengecil di 19,5. Kita akan coba on hands ya. Untuk bakalnya cuy, butterfly cuy. Nih, butterfly full nih, lihat. Nih, butterfly dinamakan butterfly karena dia kayak sayap kupu-kupu cuy, buka kanan kiri gitu ya. Dialnya cakep sih, asli sih cakep sih. Kita akan coba on hands ya. Bang pakai apa bang? Ini pakai ini aku. Milgos. Milgos. Masih setia Milgos cuy. Enak soalnya dia, apa namanya, udah plug and play gitu aja, udah males ganti-ganti akhir-akhir ini aku. Kadang ya ganti-ganti yang submarine, ganti habis gitu nggak, ganti-ganti yang lain lah. Udah awet koleksiku, kayak bosen cuy. Aku koleksi Pagani desain tuh sampai bosen, nggak rusak-rusak, nggak ada kendala sama sekali gitu kayak. Nih, lihat. Ini on hands kalau di tangan itu. Masih gede juga. Apa namanya, masih gede juga potongan rantainya, tapi kalau untuk di tangan dia masih masuk-masuk aja, padahal tanganku lingkarnya di 19 cuy. Abang, apakah tangan kecil masuk? Masuk. Itu uniknya. Iya, kalau tangan kecil dia nanti mengerucut gini, mengecil gitu cuy. Nih. Nih aku copot ya sebentar. Nah, nanti kalau dia dipakai tangan kecil, dia akan merucut begini tuh. Jadi tetap masuk karena tadi tanganku kan gede, jadi begini dia tuh. Agak benggang gini, tapi kalau dipakai tangan kecil agak merucut gini tuh. Cakep, tetap cakep gitu, tetap manis. Ini kelebihannya model EPI sih. Dimensinya juga pas gitu, 40 mm untuk rata-rata lengan tangan orang Asia. Cocok nih karena kebanyakan yang mod-modan atau yang apa namanya, yang nggak jelas, yang KW-KW terus mod-mod itu tebel cuy. Mungkin teman-teman di sini punya Seiko mod atau punya yang lain-lain, silahkan di compare ketipisannya, silahkan di compare sendiri. Saya berani jamin
ini lebih tipis dari Seiko Mod cuy, karena saya sudah pernah pegang gitu ya. Ketipisan dari case-nya, terus lak-tulaknya lebih pendek, jauh lebih pendek ini ya. Jadi lebih enak gitu. Pagani Design cerdas, dia membuat talinya model seperti Tissot PRX agar dia bisa dan cocok dipakai lengan tangan orang Asia kebanyakan. Terus materialnya itu apa bang? Logamnya logamnya dia pakai 316L stainless steel, sudah anti karat banget, udah aman banget, mau nyebur air model apa jungkir balik juga aman ini. Terus kacanya gimana bang? Kacanya udah safir nih, kita tes ya. Habis ini kita kasih tahu luminusnya. Dia ada luminus cuy, cuman luminusnya ya hijau gitu. Kayak semacam luminusnya si Patek Philippe atau luminus si Omega Speedmaster atau luminus Daytona. Sama lah, mirip-mirip chronograph yang sport tuh luminusnya ya mirip-mirip gitu. Chronograph sport tuh contohnya kayak Speedmaster, terus Daytona gitu-gitu. Ntar. Oke, kita tes. Habis nih baterai nih. Ntar tunggu dulu ya. Nah, udah. Nah, oke. Udah bunyi, mantap banget itu. Dia rata kalian cuy, ini lama banget ini tapi baterainya udah gak kuat. Ada setahun nih. Tumben awet, biasanya cepet banget cuy. Tak isi baterai yang bagus ini. Mahal yang bagus tuh 50 ribuan lah. Oke, kita kembali ke sini. Untuk selanjutnya kita akan coba tes luminusnya. Apakah luminusnya dia segonjreng itu cuy, atau luminusnya redup gitu. Yang pasti dia redup pak, karena dia jam tangan sport watch gitu, artinya dia yang seharusnya dipakai di lapangan outdoor yang terang gitu, bukan dipakai malam hari gitu atau untuk diving, enggak gitu. Kita akan coba matikan lampunya. Mana senternya? Batal. Nah ini cuy. Kelihatan? Ntar aku fokusin dulu. Nih. Kita center. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Nah luminusnya kayak gini cuy. Nggak yang terang banget, tapi masih cukup dipakai untuk ngelihat waktu ketika tiba-tiba mati lampu atau dalam gelap, tetap masih kelihatan gitu, jam berapanya tetap kelihatan. Tapi ya nggak gonjreng-gonjreng banget kayak jam tangan diver gitu ya. Kayak Rose Timmy gonjreng parah cuy, beda kelas cuy ya kan. Beda kelas, beda model, dan juga beda penggunaan dan fungsinya gitu. Kalau Rose Timmy kan yang diver itu kan ya memang untuk diving gitu. Jadi memang luminusnya gonjreng. Kalau yang ini lebih santai luminusnya gitu. Lebih kalem, lebih santai, nggak gonjreng banget gitu ya. Kita nyalain lagi. Oke. Ini belum ada yang punya nih model-model seperti ini, stok terbatas. Langsung meluncur WhatsApp bagian sebelah kiri, atau nanti aku kasih link pembeliannya di kolom komentar di video ini, atau nanti aku kasih taruh di pojok. Oke. Udah itu aja untuk review kali ini pakai desain Epi. Untuk selanjutnya kita ada barang apa nih ya? Wih, selanjutnya kita ada barang bagus cuy. Jadi pastikan teman-teman subscribe biar gak ketinggalan cuy. Barangnya apa sih bang? Bagus apa nih? Hemdal Sharky bro. Hemdal Sharky Turtle. Oke, udah itu aja. Mantap dan terima kasih. Bye bye.